Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devina Syafira. Oh ya teman-teman, sebelum kalian melihat video saya kali ini, kalian silahkan dulu like, comment, and subscribe di channel YouTube video ini. Terima kasih. Motherboard itu papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain. Motherboard sendiri ini berupa papan utama bentuk besi dan memiliki chip BIOS, jalur-jalur maupun koneksi yang berfungsi untuk menghubungkan masing-masing perangkat. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang komponen-komponen yang ada pada motherboard. Nah, di sini banyak sekali komponen-komponen motherboard yang kita ketahui. Nah, salah satunya yaitu slot dan soket prosesor. Yang kedua, slot ekspansi. Yang ketiga, slot EA, ISA atau ISA. Yang ketiga, slot ESA dan PESA atau FL bus. Yang keempat, slot PC. Yang kelima, PC Express. Yang keenam, slot TGA. Yang ketujuh, slot AMR atau Audio Modem Reserve. Yang ketujuh, slot NCF, dan banyak sekali komponen-komponen yang terdapat pada motherboard. Nah, di sini saya akan memperlihatkan komponen-komponen pada motherboard. Yang pertama, bentuk komponen motherboard. Nah, mereka ini bentuknya ini emang sedikit kayak banyak-banyak contoh gitu ya. Ya, emang begitu sih bentuk motherboard. Nah, yang kedua, bentuk prosesor, soket prosesor, dan bentuknya seperti ini. Yang ketiga, bentuk slot memori seperti ini. Dan yang keempat, bentuk prosesor atau CPU soket ini. Dan selanjutnya, bentuk slot EDA dan slot STA seperti ini. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk komponen motherboard yang bisa kita lihat sekarang. Nah, jika kalian bisa membongkar sebuah PC, di sanalah kalian bisa dapat melihat semua bagian-bagian yang terdapat dalam PC tersebut. Selanjutnya saya akan ngebahas tentang PC, perangkat PC atau komputer. Nah, kalian tahu nggak apa itu komputer? Ya udah, saya akan menjelaskan tentang komputer. Pengertian komputer. Komputer yaitu sistem elektronik untuk manipulasi data yang cepat dan serta dirancang dan diorganisasikan supaya cara otomatis menerima menyimpan data input, memprosesnya, menghasilkan output berdasarkan instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Nah, dan selanjutnya saya pun akan ngebahas fungsi dari masing-masing komponen. Nah, input device itu yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau memindahkan data di dalam komputer. Dan selanjutnya yaitu output device atau alat keluaran, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Nah, keluaran dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun beserta suara. Nah, yang selanjutnya yaitu IOS ports. IOS ports ini, bagian ini digunakan untuk menerima atau memungkinkan data keluar dari sistem. Peralatan input dan output tersebut berhubung memulai port ini. Dan selanjutnya yaitu CPU. CPU itu yaitu Central Processing Unit, dan artinya yaitu otak sistem komputer dan memiliki dua buah bagian fungsi operasional.
Dan sekarang kita akan membahas tentang merakit instalasi. Nah, di sini kalian udah tahu nggak gimana caranya menginstalasi komputer? Pasti kalian yang tidak tahu dengan dunia IT pasti kan bingung kan gimana caranya merakit atau menginstal komputer. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita mempersiapkan alat-alat untuk digunakan saat melakukan penginstalan komputer. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan. Nah, yang pertama itu alat, dan saya akan memperkenalkan alat-alatnya sebagai berikut. Yang pertama, satu, kalian harus mempersiapkan obeng plus seperti karena ini. Yang kedua, kalian mempersiapkan obeng minus seperti ini. Yang ketiga, tangan chip atau chip buaya seperti ini. Nah, tangan chip ini berguna untuk menjepit benda-benda yang kecil. Nah, kalau pinset seperti gambar ini, guna pinset ini untuk mencabut jumper. Nah, dan selanjutnya kalian mempersiapkan gelang antistatik. Nah, seperti gambar ini. Ya, ini alat ini digunakan untuk mencegah penggosongan elektrostatik. Dan terakhir, kalian mempersiapkan multitester seperti gambar ini. Gunanya untuk mengukur alat pegangan. Selanjutnya kita bahas dengan bahan lagi. Nah, bahan-bahan ini yang perlu kita gunakan yaitu motherboard. Motherboard itu seperti gambar ini. Dan fungsinya untuk papan rakit utama pada komputer. Yang kedua, prosesor seperti gambar ini. Guna prosesor ini untuk komponen prosesor ini komponen proses dalam alat komputer. Yang selanjutnya kartu grafis atau VGA card seperti gambar ini. Nah, digunakan untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafik di layar monitor. Dan selanjutnya yaitu kipas angin seperti gambar ini. Nah, kipas angin ini berguna untuk mendinginkan prosesor dan komponen lainnya. Selanjutnya hard disk seperti gambar ini. Hard disk ini gunanya untuk menyimpan data dalam meningkatkan kinerja komputer. Dan selanjutnya CD atau DVD ROM seperti gambar yang ini. Nah, CD atau DVD RAM ini digunakan untuk menyimpan perangkat ke CD atau DVD. Dan selanjutnya memori atau RAM seperti gambar yang ini. Nah, memori ini adalah yang berfungsi untuk menyimpan data sementara. Itu power supply seperti gambar ini. Gunanya power supply ini untuk pengilir listrik dari setiap bagian di komputer. Dan selanjutnya yaitu keyboard dan mouse seperti gambar ini. Nah, pada komponen tambahan keyboard dan gunanya keyboard dan mouse ini sebagai alat tambahan untuk PC. Selanjutnya casing seperti gambar ini. Nah, casing ini berguna untuk bagian terluar dari CPU sebagai pelindung komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, ada beberapa pun cara kita untuk merakit komputer. Nah, yang pada kali ini tahap-tahapnya ada cuma 4 kok. Yang pertama persiapan. Nah, kan tadi saya udah bilang alat-alat apa saja yang digunakan untuk merakit komputer dari situ sebagai persiapan. Yang kedua proses perakitan. Proses perakitan itu memulai dari komponen-komponen komputer dengan memasang satu persatu ke hardware yang diperlukan. Yang ketiga, pengujian. Nah, setelah proses perakitan telah selesai, maka tahap selanjutnya pengujian. Pada tahap ini, jika selesai rakitan akan dihidupkan dan dioperasikan. Jika pengoperasinya lancar, maka perakitan itu selesai. Namun bila juga ada terjadi masalah, kalian bisa tindak lanjuti proses selanjutnya, yaitu menangani masalah. Yaitu yang keempat, penanganan masalah. Mungkin pada tahap ini kalian mungkin bermasalah saat merakitnya kurang tepat atau memindahkan atau memasangkan alat-alat tersebut kurang tepat, makanya terjadilah masalah pada saat penginstalan komputer. Dan saya akan menjelaskan bagaimana persiapan perakitan, penguji dan penanganan masalah itu dilakukan secara perlahan-lahan. Dan yang saya jelaskan pertama itu yaitu persiapan. Kalian itu mempersiapkan sebuah komponen perangkat keras komputer yang akan digunakan untuk merakit komputer atau instalasi komputer. Nah,
Dan selanjutnya yaitu proses perakitan komputer. Pada tahap-tahap ini kalian bisa dibagi per tahap-tahapnya, yaitu pemasangan Jupyter mainboard, pasang prosesor, pasang kipas prosesor, pasang memori, pasang mainboard pada casing, pasang VGA, pasang power supply, pasang kabel-kabel mainboard, pasang OOD atau bisa disebut optical device drive seperti DVI, HDD atau hard disk drive. Dan selanjutnya finishing atau penyelesaian yang pertama tes isi. Nah, langkah pertama dalam proses perakitan itu yaitu pasang Jupyter mainboard. Pada kali ini pasang Jupyter mainboard ini kalian baca dulu buku panduan dari manual Guidebook agar Anda tahu di mana letaknya Jupyter mainboard. Dan selanjutnya yaitu pasang prosesor. Pada pasang prosesor ini dilakukan secara mudah apabila mainboard belum terpasang pada casing. Hal-hal tersebut memperhatikan bahwa memasang prosesor yaitu menentukan terlebih dahulu pada posisi pin 1. Biasanya terdapat ada tanda pada prosesor pada setiap gambar atau ujungnya, seperti sesuai dengan arah pin. Yang selanjutnya pasang kipas angin. Pada prosesor ini memiliki suhu panas pada saat komputer dalam kondisi menyala. Oleh karena itu diperlukanlah kipas angin ini untuk mendinginkan komputer tersebut. Cara memasangnya pun cukup mudah sih. Hanya tinggal memasukkan kaki-kaki saja di dalam mainboard, lalu dikencangkan. Selanjutnya pasang memori. Memori ini digunakan untuk penyimpan data sementara. Cara pasang memori ini cukup mudah, yaitu menyesuaikan cekungan yang ada pada memori dengan slot mainboard. Dan selanjutnya pemasang casing. Pemasang casing ini caranya yaitu dengan menentukan dudukan atau mounting mainboard pada casing VGA. Cara pasang VGA itu hampir sama dengan memasang memori dengan menyesuaikan cekungan slot pada mainboard. Penempatan VGA card pada mainboard bisa Anda lihat pada tanda manual diagram instruksi pada menu DP console. Yang selanjutnya yaitu power supply atau daya daya. Power supply ini terletak di bagian pojok paling belakang casing. Cara pemasangnya cukup mudah kok, dengan menempatkan pada tempat power supply yang sudah disediakan, kemudian mengencangkan baut-baut kecil pada dengan obeng. Jangan sampai goyang, pastikan tidak posisi terbalik. Yang selanjutnya yaitu pasang kabel mainboard. Cara memasang OOD ini sesuai dengan ruang drive pada casing. Biasanya DVD terletak pada bagian atas casing atau depan, sedangkan HDD terdapat base tersendiri. Jika hard device telah terpasang sempurna, kencangkan bautnya. Jika hard device-nya terpasang sempurna, kemudian colokkan kabel dari power supply ke masing-masing hard device, seperti gambar yang ini. Dan terakhir yaitu finishing atau selesai. Nah, setelah semua komponen-komponen terpasang, langkah selanjutnya pengecekan. Nah, pengecekan ini kalian perlu lihat pasang penutup casing dengan sempurna dengan pengangkat obeng. Pasang kabel port VGA ke monitor dan colokkan kabel power monitor. Dan selanjutnya colokkan kabel power CPU ke soket atau kelar listrik dan nyalakan. Dan yang terakhir yaitu tes PC. Jika tidak ada masalah pada PC tersebut, maka terjadilah aman dalam perakitan instalasi komputer. Nah, sekian dari perakitan komputer. Ya, maaf teman-teman, mungkin sih saya masih belum cukup atau gimana alat dan bahannya, makanya saya jelaskan dengan cara yang ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan dimengerti ya. Dan terima kasih.